pula yang bersifat kronik. Tadi kalau pemfoliks dia dalam bentuk akut, nah ini yang kroniknya bisa kita dapatkan vesikel dengan ukuran 1-2 mm, isinya cairan jernih. Didapatkan juga pada bagian lateral jari tangan, tetapi bisa sampai meluas sampai ke telapak tangan ataupun telapak kaki. Nah, kalau sudah kronis biasanya akan muncul fisur dan terjadi hiperkeratosis. Biasa didapatkan pada laki-laki dengan usia pertengahan sampai orang tua. Ya, kita akan dapatkan gambaran berupa plak keratotik yang kronik yang bersifat pruritus. Ya, biasanya disertai adanya fisur-fisur pada telapak tangan bagian tengah. Bisa juga didapatkan pada telapak kaki, tetapi itu jarang kita temukan ya. Nah, ini kita lihat. Di sini ada plak, ya. Ingat plak itu adalah lesi kulit yang meninggi. Ada plak di sini, ya. Di sini kita lihat dia sudah sampai ke telapak tangan. Beda dengan pada pemfoliks tadi yang masih stadium akut, dia masih di bagian lateral dari jari-jari tangan. Kalau di sini dia sudah meluas sampai ke telapak tangan. Di sini dia kelihatan mengering. Bisa terjadi fisur. Di sini karena dia kering, dia bisa pecah-pecah. Kita bisa dapatkan fisur ya. Nah, kelainan yang reaksi. Nah, di sini juga kita bisa dapatkan vesikel yang eritem pada jari-jari tangan dan telapak tangan ya. Erupsinya bisa terjadi tiba-tiba. Akibat dari apa? Dari adanya proses inflamasi, biasanya infeksi jamur. Nah, jadi dia adalah merupakan reaksi alergi terhadap jamur yang ada pada bagian tubuh yang lain, ataupun adanya antigen-antigen yang lain selama proses inflamasi. Jadi, kalau reaksi itu merupakan reaksi alergi terhadap jamur ataupun antigen yang lain. Jadi misal, nanti kita lihat ya di sini gambarnya. Nah ini, di sini kita lihat ada vesikel-vesikel. Mirip ya tadi dengan gambaran pada pemfoliks misalnya, tapi pada pemfoliks pada bagian lateral dari jari. Kemudian di sini kita dapatkan vesikel-vesikel juga, tetapi di sini kita tidak akan mendapatkan bakteri atau jamur, karena dia merupakan reaksi alergi saja. Ya, dia merupakan reaksi alergi. Jadi mungkin di sini karena dia ada di kaki, mungkin ada infeksi jamur misal di kruris, ya, di daerah kruris ada infeksi jamur, tetapi muncul reaksi alerginya di sini terhadap jamur yang ada di bagian tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai reaksi IT. Nah, jika kita melakukan pemeriksaan laboratorium seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa karena dia ada riwayat atopi, kita akan lihat adanya kadar imunoglobulin E. Ya. Kemudian untuk kelainan-kelainan ini sendiri tidak ada yang khas. Nah, misal kalau tadi pada reaksi IT kita tidak dapatkan hasil laboratorium yang khas di situ, tetapi kita bisa dapatkan kelainan jamur pada saat kita melakukan pemeriksaan KOH pada lesi yang di daerah lain dan kita dapatkan positif, kemudian muncullah lesi vesikel-vesikel ini, reaksi IT ini di tempat lain seperti di bagian kaki tadi, ya. Kita dapatkan vesikel-vesikel tersebut, kalau kita periksa tidak ada jamur, tidak ada bakteri di situ, tetapi kita dapatkan dari pemeriksaan KOH, misalnya kita dapatkan kelainan jamur pada daerah lain dari lesi tersebut. Kalau kita lakukan pemeriksaan patologik, histopatologik, kita akan mendapatkan gambaran seperti adanya vesikel-vesikel, ya. Kalau kita dapatkan vesikel, biasanya gambaran yang kita dapatkan adalah spongiotik, ya. Kalau dalam keadaan akut, kalau dia sudah kronis, kita akan dapatkan gambaran hiperproliferasi, hiperkeratosis, dan bisa sampai kita dapatkan psoriasiform epidermal hiperplasia. Jadi kita dapatkan hiperplasia epidermis yang memberi gambaran psoriasiform. Nah, ini yang kita lihat ya, ini spongiotiknya, di sini ada vesikel. Ini adalah yang memberi gambaran klinis vesikel. Kemudian ini yang tadi, yang psoriasiform, ini dia. Ya, nah ini yang spongiotiknya. Oke.
Ini ada hiperkeratosis, dia menebal. Nah ini, diagnosis kita tegakkan berdasarkan anamnesis, gejala klinik, ataupun gambaran histopatologi ya. Tadi kita sudah dapatkan ada rasa gatalnya, kemudian kita anamnesis dia ada bintil-bintil berair, kemudian kita anamnesis di bagian mana, kita lihat dari gejala klinis kita lihat ada di bagian lateral dari jari ya. Kemudian kalau dia kronik sudah ada sampai ke telapak tangan. Begitu juga gambaran histologinya, histopatologi kita bisa lihat seperti yang tadi ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan patch test, tes tempel. Nah, itu untuk bisa menegakkan diagnosisnya, apakah dia karena alergi ataukah bukan ya. Jadi kalau kita lihat, oh tidak ada nih alerginya di sini. Atau mungkin kita bisa lihat ada tidaknya, kita bisa lakukan pemeriksaan KOH misalnya, untuk bisa menyingkirkan kemungkinan penyebab dari jamur. Nah, ini dia diagnosis bandingnya, ya. Diagnosis banding salah satunya dermatitis kontak alergi. Kita kembali lagi, dermatitis kontak alergi biasanya kita hubungkan dengan adanya kontak dengan alergen. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa memang dia ada alergi terhadap bahan tersebut yang kontak tadi, ya kita lakukan tes tempel. Nah, kalau kita dapatkan positif berarti ini adalah dermatitis kontak alergi dan bukan palmoplantar pustulosis ya. Kemudian kita lihat, biasanya susah untuk membedakannya dengan hand eczema. Tetapi kita bisa lihat dari tes yang kita lakukan tersebut. Dermatitis kontak iritan juga kita bisa bedakan. Nah, biasanya dia terutama karena dia kontak iritan, biasanya kan kalau kontak tangan tersebut biasanya mengenai ujung-ujung jari bagian dorsal. Ya, yang biasa kontak ataupun biasanya kita lihat bentuknya dia simetris dan berjalan kronik. Biasa kronik jika dia kontak yang iritan ya. Nah, ini kita lihat biasanya dia di sini dia di daerah sini daerah yang kontak. Beda dengan yang tadi pompolix, dia terutama ditemukan di daerah bagian lateral dari jari-jari tersebut. Di sini tergantung kalau dia kontaknya di bagian ventral, dia di sini. Kalau misalnya di bagian dorsal, kontaknya ya lesinya akan muncul di daerah tersebut. Nah, dermatitis banding yang kedua adalah dermatitis atopik. Nah, biasanya dermatitis atopik ini didapatkan pada pasien yang berusia kurang dari 15 tahun. Karena kita hubungkan tadi ya, tadi di sebelumnya didapatkan pada usia muda. Jadi bisa saja kita didik pada dermatitis atopik yang diderita oleh orang yang usianya kurang dari 15 tahun. Kemudian biasanya kalau dermatitis atopi didapatkan eksema yang persisten di seluruh tubuh. Seluruh tubuh bisa kena, memberikan gejala yang kering, kemudian bisa didapatkan rasa gatal. Nah, gambarannya kita ingat kembali daerah predileksi. Sama-sama ada makula eritem, kemudian ada vesiculosa, ada ekskoriasi, dan ada skuama. Ini gambaran-gambaran yang sering terjadi pada dermatitis atopi. Jadi bukan cuma vesikel-vesikel saja, tetapi disertai dengan kelainan-kelainan lain. Nah, itu yang membedakan dengan kelainan-kelainan yang ada pada palmoplantar pustulosis ini. Nah, ini kalau kebetulan lesinya tadi yang pada dermatitis atopi ada di sini, itulah yang kita diagnosis banding dengan palmoplantar pustulosis. Tetapi kita lihat biasanya kalau pada dermatitis atopi bukan cuma di sini saja lesinya, ada di tempat lain, misalnya daerah-daerah predileksi yang khas seperti pada fossa cubiti ataupun pada fossa poplitea, dan bisa juga kena ke bagian tubuh yang lain. Nah, kita diagnosis banding juga dengan adanya lesi-lesi yang memberi gambaran yang sama tetapi diakibatkan oleh infeksi seperti infeksi jamur ya yang diakibatkan oleh tinea. Nah, kemudian pada kasus palmoplantar eczema
yang kronis, biasanya kita diagnosis banding dengan tinea misalnya pada telapak tangan, tinea palmaris, ataupun adanya infeksi pada telapak tangan yang merupakan superimpos. Komplikasi dari palmoplantar pustulosis ini, kalau tidak diberi pengobatan, dia akan bisa meluas dan bisa saja terjadi komplikasi berupa selulitis, limfangitis, sampai kepada septikemia, tetapi ini jarang terjadi ya. Biasanya pasien belum sampai ke situ sudah datang untuk berobat. Nah, terapi yang bisa kita berikan, nah ingat prinsip terapi biasanya kita selalu memulai dari melihat berat ringannya penyakit. Kalau misalnya penyakit kulit tersebut masih ringan, tentu kita berikan pengobatan. Terapi yang diberikan adalah terapi topikal dulu. Nah, terapi topikal yang kita bisa berikan di sini adalah glukokortikoid yang potensi kuat. Itu merupakan first line dari penyakit ini. Nah, bila terjadi fase akut, ya, kita bisa berikan fase akut biasanya dia misalnya lecetnya pecah, kemudian dia basah, kita bisa berikan larutan buroi atau aluminium asetat. Bisa juga kita berikan larutan permanganas potasium dengan konsentrasi 1:10.000. Ya. Kemudian kalau fase kronik, dia sudah ada, misalnya kita karena dia gatal, mungkin digaruk, dia sudah mengering seperti pada yang kronik vesicobulous dermatitis, di situ kan ada fase kronik, dia sudah kering, bisa kita berikan tacrolimus. Ya, tetapi itu kita bisa berikan dengan gejala ringan sampai berat. Nah, terapi sistemik biasanya kita berikan kalau misalnya dia luas, tidak memberi perbaikan dengan terapi topikal, kita berikan glukokortikoid sistemik. Tetapi ini kita tidak anjurkan untuk pemakaian jangka panjang karena adanya efek samping dari penggunaan glukokortikoid sistemik ini. Selain itu, kita bisa juga berikan siklosporin ataupun retinoid, ya. Selain terapi sistemik tadi, kita juga bisa memberi terapi radiasi pada lesi-lesi yang luas dan persisten. Kita berikan, ada yang memberikan UVB dan Soralen yang dikombinasi dengan ultraviolet A. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yang berikut, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, adalah lepoplakia. Lepoplakia merupakan penyakit yang memberi gambaran berupa bercak atau plak putih pada mukosa yang menetap atau tidak bisa dihapus. Jadi kalau kalian dapatkan nanti ada bercak atau plak putih pada mukosa, begitu dicoba hapus, tidak bisa terhapus, kita memikirkan bahwa itu adalah leukoplakia. Nah, leukoplakia ini merupakan lesi yang hiperkeratotik yang sering mencapai permukaan mukosa berbentuk plak putih. Nah, dia merupakan lesi yang premaligna pada mukosa mulut yang potensial menjadi squamous cell carcinoma. Jadi kalau kita dapatkan plak putih pada mukosa mulut, dicoba dihapus tidak hilang, nah, kita harus mulai memikirkan apakah dia merupakan lesi premaligna yang akan nanti menjadi karsinoma sel squamosa. Secara epidemiologi didapatkan sekitar 2-4% pada populasi umum. Nah, ini yang bisa menjadi perhatian, 14% itu merupakan perokok. Jadi penderita itu 14% dari penderita tersebut merupakan perokok ya. Didapatkan lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan ya. Ini dari segi epidemiologi dari kasus-kasus yang didapatkan ya. Manifestasi klinik yang didapatkan ada 2 tipe. Ya. Ada yang homogen dan non-homogen. Nah,
homogenous dan non-homogenous oral leukoplakia. Jadi dia memberi gambaran plak putih yang dapat muncul secara homogen, virukosa, dan berbintik-bintik. Nah, warna lesi bisa bervariasi dari putih sampai abu-abu ataupun yang eritem. Ya, jadi kalau dia cuma satu warna saja, itu kita sebut sebagai homogen, dan kalau dia bergabung itu yang non homogen ya. Teksturnya dapat mengalami peninggian. Ya, kalau dia ada peninggian, fisur, berkerut, ataupun verokosa ataupun halus. Jadi ada berbagai tekstur pada manifestasi klinik leukoplakia ini. Nah, secara histopatologi polanya itu beragam. Kita periksa sel-selnya, kita bisa dapatkan adanya displasia atau tidak ada displasia. Nah, nanti itu akan mempengaruhi kondisi pasien tersebut, ya, kondisi penyakitnya. Nah, jadi kalau dia mulai dari tanpa displasia sampai dia bisa menjadi karsinoma sel squamosa. Jadi kalau diperiksa, kalau didapatkan displasia sepertiga dari epitelnya, nah itu biasanya ringan. Kemudian nanti akan berlanjut terus kalau dia sudah mengalami displasia sekitar 2/3, nah itu dia displasia sedang. Kemudian kalau sudah semuanya mengalami displasia berat. Nah, nanti kalau misalnya semua sampai full thickness itu, nah kita akan mengenalinya sebagai karsinoma in situ, yang bisa berupa karsinoma sel squamosa. Nah, pada epitelnya itu didapatkan apa? Hiperkeratosis. Ada parakeratosis. Bisa terjadi akantosis ataupun atrofi dari epitel dan adanya peradangan yang kronik. Nah, ini gambarannya ya. Leukoplakianya ini ada plak yang putih yang kalau kita coba untuk angkat tidak bisa terangkat. Kita gosok, kita keluarkan, itu tidak bisa terlepas ya. Ini ada yang eritem. Oke, nah ini. Untuk menegakkan diagnosis, kita melihat bercak putih tersebut atau plak putih tersebut. Nah, kita lihat di situ dia menetap. Kemudian kita tidak bisa identifikasi dengan penyakit lain. Misalnya ada nanti beberapa diagnosis banding, kita coba identifikasi dengan diagnosis banding tersebut. Ternyata tidak bisa diagnosis banding tersebut tersingkirkan, maka kita pikirkan untuk mendiagnosis sebagai leukoplakia. Nah, inilah masalah klinisnya adalah membedakannya dengan lesi-lesi preneoplastik ataupun neoplastik yang hanya melihat plak putih. Nah, jadi kalau kita mau diagnosisnya lebih pasti ya tentu dengan melakukan biopsi. Nah, ini beberapa diagnosis banding yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, di sini salah satunya adalah lichen planus. Lichen planus juga bisa memberi gambaran yang seperti itu, ya. Tetapi dia lebih tipis di sini. Nah, ini juga sebenarnya lichen planus bisa mengarah ke kemungkinan nanti setelah dipantau bisa saja ada yang menjadi ke arah malignansi juga. Tetapi ini bedanya dengan pada oral leukoplakia. Lichen planus biasanya memberi gambaran dia bukan sekedar putih saja, tetapi dia ada eritem sampai keunguan warnanya ya. Dia agak-agak violaceus, tidak putih betul. Kemudian kita bisa diagnosis banding dengan klasik dari discoid lupus erythematosus. Nah, di sini kita lihat mirip lesinya, tetapi dia bukan putih ya di sini gambarannya, tetapi dia ada lesi pada mulut juga. Nah, ini kita bisa dilihat dengan pada leukoplakia yang non homogen yang ada eritem. Nah, kandidiasis oral juga memberi gambaran bisa sampai plak yang berwarna putih, tetapi bedanya kalau kandidiasis oral kita bisa lepaskan dengan menggunakan mungkin dengan kasa atau cotton bud yang kita basahi, kemudian kita coba untuk lepaskan, biasanya dia bisa terlepas. Beda dengan oral leukoplakia, walaupun kita coba untuk melepaskannya dia tidak bisa terlepas. Kemudian yang lain juga kita bisa lihat dengan melakukan pemeriksaan penunjang di sini. Kalau misalnya tadi kita bisa lepaskan plak ini yang putih, kita lepaskan kemudian kita periksa dan ke OH, kita akan dapatkan adanya gambaran kandida. Nah, prognosis dari penyakit oral leukoplakia ini
Ya, kalau sudah ditegakkan diagnosis tersebut, maka risiko untuk terjadi transformasi ke arah karsinoma sel squamosa oral itu bervariasi bisa sampai 0 sampai 20%, sehingga kita perlu melakukan evaluasi lebih lanjut. Sampai saat ini belum ada terapi yang direkomendasikan. Yang dianjurkan adalah mengangkat lesi tersebut. Nah, itu tergantung dari lokasi, ukuran, ataupun gambaran histopatologinya. Kenapa sampai dianjurkan diangkat? Ya karena dia merupakan lesi yang premaligna. Jadi sebaiknya dianjurkan untuk diangkat. Nah, pencegahan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan standar secara klinis, histopatologi untuk bisa kita prediksi kemungkinan terjadi premaligna. Jadi seperti yang tadi, mulai dari tidak ada displasia sampai bisa terjadi displasia yang berat. Nah, itu bisa sampai berlanjut ke arah lesi precancer, ya. Nah, di sini kita lihat, di sini kita lihat algoritma ya. Jadi kalau kita dapatkan lesi, ada plak putih, nah kita coba curiga ini bisa tidak ini adalah oral leukoplakia. Kita lihat lagi apakah dia non homogenous atau erythroleukoplakia ataupun yang homogen. Bisa homogen kalau dia yang sama warnanya, dia biasanya risiko untuk keganasan lebih sedikit ya. Nah, di sini kalau misalnya dia homogen tetapi ada faktor risiko yang seperti lokasinya yang luas, lesinya luas, berarti itu berisiko walaupun dia homogen ya. Kemudian pertumbuhannya cepat, ataupun mungkin dia ada riwayat, ada oral squamous cell karsinoma sebelumnya, itu merupakan, walaupun misalnya dia homogen sekarang, tetapi ada riwayat, itu kita memberi perlakuan yang berbeda. Nah, kalau misalnya dia ada riwayat yang oral squamous cell karsinoma sebelumnya, walaupun dia homogen, kita lakukan biopsi. Ya, kita lakukan biopsi. Kalau misalnya kita dapatkan kelainan yang memberi gambaran oral squamous cell karsinoma in situ, ya tentu kita lanjutkan dengan pengobatan atau penanganan yang definitif. Kita ambil, kita angkat lesi tersebut. Kemudian kita follow up, ya, agar tidak terjadi rekurensi. Ada tidaknya rekurensinya kita harus follow up. Kemudian kalau misalnya kita biopsi, kemudian kita tidak dapatkan gambaran yang sampai ke SCC, karsinoma, tetapi gambaran yang kita dapatkan adalah tidak didapatkan displasia ataupun displasia ringan, kita akan lakukan observasi, ataupun kita bisa langsung melakukan eksisi ataupun laser CO2. Nah, semua ini kita lanjutkan dengan follow up lifelong ya. Yang panjang kita lakukan follow up untuk melihat adanya rekurensi ya. Nah, begitu juga kalau didapatkan dari hasil PA-nya kita dapatkan, oh iya kita dapatkan moderate dysplasia ataupun dysplasia yang berat. Nah, kalau kita dapatkan keadaan tersebut pada histopatologi, kita lakukan treatment definitif, kita angkat, ya, kita remove dia punya lesi, kemudian kita lanjutkan dengan follow up untuk melihat ada tidaknya rekurensi ataupun ada muncul lagi primer atau kelainan yang lain berikutnya. Nah, kalau misalnya tadi yang non homogen, kita bisa langsung lakukan biopsi. Ya, kita lakukan biopsi dan kita lanjutkan hasilnya sama dengan yang pada homogen tetapi dengan risiko tinggi. Kalau dia homogen tanpa risiko, gambaran-gambaran risiko yang seperti ini mungkin lesinya kecil ya, kita bisa mengeliminasi kemungkinan faktor-faktor lain ya. Kita eliminasi faktor-faktor lain ada tidak, ya seperti tadi kita lakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menyingkirkan diagnosis banding tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat, oh iya ini bukan, kita lanjutkan lagi dengan observasi selama 2-6 minggu. Ya, kalau ternyata lesi tersebut menetap, nah barulah kita lakukan biopsi dan setelah biopsi kita lanjutkan langkahnya sama dengan yang tadi. Kita lihat hasilnya.
Oke. Nah, itulah algoritma dari penanganan dari leukoplakia. Oke, sampai di sini kuliah yang saya berikan untuk leukoplakia dan palmoplantar pustulosis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tapi dok izin bertanya dok, Ini silakan, Nak. dok izin bertanya mengenai dermatitis atopik tadi dok, yang kebanyakan mengenai usia 15 tahun ke bawah dok. Nah, dok, pertanyaan saya, mengapa untuk lesi pada dermatitis atopik pada anak-anak itu kebanyakan di wajah, sedangkan pada usia yang 15 tahunnya ini sudah turun ke lengan, ke siku dan lain-lain dok Tabe. Sedangkan untuk di wajahnya ini sudah menurun lesinya dok Tabe. Oke, jadi sebentar ya. Kita kembali ke mana tadi? Dermatitis. Dermatitis atopik dok Tabe. Sebentar, kok hilang ya? Sebentar. Nah, jadi sebenarnya yang kita yang kita bahas sekarang materinya adalah dermatitis numuler, lichen simplex kronik, palmoplantar, pustulosis, dan leukoplakia. Tetapi tidak masalah. Jadi yang tadi yang saya maksud itu adalah gambaran dari, jadi tadi yang dermatitis atopi itu bukan maksudnya menjelaskan dermatitis atopinya, nah, tetapi yang kita diagnosis banding dari penyakit ini adalah salah satunya adalah dermatitis sebentar, adalah dermatitis atopi. Mana ya tadi? Oh, tidak bisa pindah langsung ya. Adalah salah satunya adalah mana tadi? Salah satunya adalah dermatitis atopi yang pada anak-anak. Saya tidak dapat di mana ini tadi itu. Hilang ya. Bagaimana caranya? Ini kenapa ada muncul kecil-kecil ya? Oh iya. Nah, mungkin yang dimaksud tadi, nah ini ya. Jadi di sini bukan menjelaskan dermatitis atopinya, nak ya. Jadi ini kelainan kulit yang bisa, tadi kelainan kulit yang kita bahas adalah dermatitis palmoplantar pustulosis. Nah, salah satu diagnosis bandingnya adalah dermatitis atopi. Tetapi kita diagnosis banding dengan dermatitis atopi itu kita bisa bedakan. Jadi dermatitis atopi juga bisa memberi gambaran vesikulosa. Jadi sama dengan pada palmoplantar pustulosis ada vesikel-vesikel. Jadi pada dermatitis atopi juga bisa didapatkan seperti itu. Tetapi
Yang kita bisa DD dengan itu adalah yang biasanya diderita oleh orang yang berusia kurang dari 15 tahun. Nah, tapi selain itu, kita lihat, kita bisa dapatkan juga ada eksema yang persisten di seluruh tubuh. Nah, kemudian kalau pertanyaannya tadi, nah ini pertanyaan sebenarnya khusus ke dermatitis atopi ya. Jadi biasanya pada bayi-bayi, kenapa sampai dia sering di pipi? Karena biasanya pada bayi-bayi itu kulit kan sama semua masih tipis ya. Nah, pada bayi-bayi kan dia sering menyusui pakai ASI. Jadi kadang dia lebih sering kontak bagian pipinya dengan misalnya pada saat ibunya menyusui dia, ataupun mungkin karena pada saat minum susu tidak dibersihkan, ada yang meleleh-meleleh sampai ke pipinya, itulah yang mencetuskan terjadinya lesi pada bayi-bayi yang mengalami riwayat, yang punya riwayat atopi atau punya bakat atopi dari keluarga, ya. Karena atopi juga ada hubungannya dengan genetik ya, Nak ya. Jadi biasanya kalau misalnya dia sering seperti itu, makanya lesi yang muncul adalah lesi pada bagian pipi. Kenapa sampai pada dewasa atau usia yang lebih dari itu tidak didapatkan lagi seperti itu? Karena biasanya pencetus dari adanya lesi pada daerah pipi pada bayi itu adalah biasanya dari penggunaan atau cara menyusui dari ibunya. Mungkin pada saat dia menyusui, dia tidak membersihkan dari daerah sekitar mamenya, jadi bisa terjadi iritasi awalnya pada daerah pipi dari bayi tersebut. Kemudian kenapa pada daerah pada usia-usia yang di atasnya lebih dewasa, misalnya pada daerah predileksi, pada daerah siku, pada daerah lipat siku atau kubiti ataupun pada daerah poplitea. Nah, biasanya di situ kadang karena sering terlipat, dia lebih cenderung untuk terjadi lesi dermatitis atopi. Jadi itu mungkin penjelasan yang bisa memberi, tetapi untuk pastinya tidak ada yang bisa menjelaskan. Tetapi itu dari beberapa kejadian, ternyata setelah dibersihkan daerah pipinya pada bayi-bayi tersebut, dia tidak muncul lagi. Begitu Nak ya. Jadi untuk pastinya kenapa sampai dia muncul kalau pada anak seperti ini, pada dewasa seperti ini, nah itulah gambaran-gambaran yang didapatkan. Jadi ternyata pada anak beberapa pasien dari secara epidemiologi saja didapatkan seperti itu sehingga dibuatlah klasifikasi dari gambaran klinis. Ternyata pada anak-anak didapatkan lesi pada daerah pipi, pada bayi-bayi. Kemudian pada usia yang lebih tua, biasanya didapatkan lesinya itu pada daerah poplitea ataupun pada fossa kubiti. Nah, selain itu juga masih ada di daerah lain ya. Kemudian gambarannya, gambarannya apa saja gambarannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari epidemiologi, berdasarkan dari kasus-kasus yang ditemukan. Oh ternyata pada bayi-bayi banyak didapatkan seperti ini sehingga dibuatlah klasifikasi. Oh ya ini merupakan bentuk infantil karena setiap pada infantil didapatkan lesinya di situ. Nah, tapi untuk menjelaskan kenapa sampai harus di situ itu tidak ada penjelasan pasti, ya semua berdasarkan dugaan saja. Jadi misalnya diduga oh iya kemungkinan itu karena ada kontak dengan kasus-kasus tersebut pada bayi-bayi ya. Dan pada bayi-bayi ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu, biasanya lesinya dia akan cepat menghilang. Itu saja mungkin yang saya bisa berikan, Nak. Tetapi untuk pasti yang berdasarkan referensi itu belum ada. Nah, kita bisa menduga seperti itu berdasarkan dari penanganan yang biasanya diberikan. Dan klasifikasi tersebut dibuat berdasarkan epidemiologi, berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan. Bahwa ternyata pada infantil, lesi-lesinya itu biasanya munculnya di daerah pipi. Untuk pastinya kenapa harus dari situ, tidak ada penjelasan pasti dari referensi, tetapi yang tadi yang saya sebutkan itu saya hubungkan dengan penata laksanaan biasanya memang setelah itu, setelah kita hindarkan dari penggunaan ASI ataupun minum susu yang tidak dibersihkan, itu memicu terjadinya dermatitis atopi pada daerah pipi bayi tersebut. Bagaimana Nak? Siapa tadi yang bertanya? Tapi Dok, terima kasih banyak Dok atas penjelasan Tak Tabe. Iya. Jadi untuk pastinya referensi belum ada yang menyebutkan kenapanya, tetapi itu dari pembagian dari kasus-kasus yang didapatkan saja.
Ada lagi nak yang mau ditanyakan? Jadi ini bukan penjelasan tentang dermatitis atopi ya, tetapi menjelaskan apa yang membedakan atau apa yang menyebabkan kita mendiagnosis banding dengan palmoplantar pustulosis. Ada lagi nak yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Siapa ini? Tapi dok, saya dok Alfa Kumair dok. Oke, apa nak pertanyaannya? Tapi dok, izin bertanya, apakah pada leukoplakia itu terasa nyeri atau sakit jika terdapat pada mukosa mulut dok? Dan seperti yang kita bilang tadi dok, untuk leukoplakia itu susah untuk dipindahkan dok, dan harus dilakukan penanganan berupa pengangkatan leukoplakia. Apakah pada proses pengangkatan leukoplakia itu dok untuk memerlukan anestesi lokal dok untuk mencegah rasa tidak nyaman atau rasa sakit pada saat proses pengangkatan tadi dok? Oke, jadi sebenarnya ya, oke. Jadi sebenarnya penyakit ini untuk sekedar pengetahuan saja buat kalian ya, karena kompetensinya untuk leukoplakia sebenarnya tidak sampai ke penanganan. Untuk kalian kompetensi dari leukoplakia ini mungkin cukup untuk sampai bisa menegakkan diagnosis, kemudian nanti bisa melakukan, mengetahui diagnosisnya dan melakukan rujukan ya. Tapi tidak apa-apa kalau kalian tanyakan bagaimana, apa itu mungkin penting untuk melakukan edukasi kepada pasiennya kalian nanti, kenapa sampai harus dirujuk, karena untuk melakukan pengangkatan ya. Jadi biasanya tidak, kadang mereka cuma merasa terganggu dengan adanya plak tersebut. Jadi kadang dia bersifat asimptomatik, beda dengan pada pada kandidiasis, biasanya ada rasa gatal dari situ ya. Jadi biasanya dia cuma mengalami gangguan misalnya pada lesi tersebut. Ada putih-putih ini, dia coba korek-korek tidak mau terlepas. Akhirnya dia datang ke dokter. Ya. Nah, kenapa sampai dia tidak bisa terlepas? Karena dia merupakan kelainan dari epitel kulit tersebut. Beda dengan pada misalnya kandidiasis. Kalau pada kandidiasis dia bukan masalah pada kulitnya, tetapi ada jamur yang tumbuh pada kulit tersebut. Jadi begitu jamurnya dihilangkan, masalah sudah selesai. Tetapi kalau pada leukoplakia memang kelainannya pada epitelnya yang seperti tadi saya jelaskan, mulai dari tanpa adanya displasi sampai terjadi displasi yang berat sampai ke karsinoma in situ. Ya. Jadi pada saat kita lakukan biopsi kita akan lihat, oh ternyata sudah terjadi displasia ini pada bagian sepertiga bagian atas dari epitelnya. Kemudian oh ini sudah 2/3 bagian epitel mengalami displasia, ya. Kita beri kesimpulan bahwa oh ini sudah terjadi displasia yang sedang. Kalau sudah semua epitelnya sudah terkena, sudah mengalami displasia, kita sebut sebagai sudah mengalami displasia yang berat. Nah, semakin dia berat displasianya atau sudah sampai, dia akan semakin jauh displasia yang terjadi akan mengarah ke karsinoma in situ. Kalau sudah sampai full thickness, sudah semua balik lapisan kulit sudah mengalami displasia, itu sudah kita sebut sebagai karsinoma in situ, sudah sampai ke karsinoma sel basal. Kalau dia belum, mungkin kita masih dapat displasia di awal. Nah, itu kita harus hati-hati di situ. Jangan sampai ini akan berkembang menjadi karsinoma. Nah, disitulah sampai kita butuhkan tadi pada penanganan, kita butuhkan follow up secara teratur. Nah, kalau misalnya tidak ada kelainan, mungkin kita lakukan follow up selama 2-6 minggu. Setelah itu baru kita periksa lagi, oh dia belum menghilang. Kita lanjutlah dengan melakukan biopsi kalau tidak ada kelainan yang seperti itu ya. Oke, jadi kalau mengenai anestesi, ya memang tidak sakit pada saat lesinya itu, misalnya dia tidak rasa sakit, tapi kalau diangkat tentu akan merasa sakit, karena yang kalau kita lakukan biopsi eksisi, kita angkat, kita akan melakukan biopsi bukan pada daerah lesi, tetapi sampai keluar daerah lesi tersebut, karena kita mengangkat sel-sel yang kita curigai bahwa ini akan menjadi ganas, misalnya kita harus angkat supaya tidak ada lagi yang sisa, karena yang kita khawatirkan adanya rekurensi. Rekurensi bisa terjadi kalau misalnya masih ada sel-sel yang misalnya dia maligna yang kita sisakan, itu akan muncul kembali. Akan muncul lesi baru seperti lesi yang sebelumnya kita angkat. Kalau misalnya masih ada yang tersisa sel-sel ganasnya misalnya. Jadi bagaimana caranya kita tahu kita ambil semua?
Kita angkat semua sampai kita ambil jaringan yang sehat. Kalau jaringan yang sehat kita lihat, oh tidak ada lagi sel-sel ganas, barulah kita berhenti sampai di situ. Kita tutup dan kita berharap tidak akan muncul lagi lesi yang sejenis yang merupakan sisa dari yang dulu. Jadi kalau kita ambil daerah sehat, tentu dia akan merasa bagaimana. Otomatis untuk menghindari rasa sakit pada saat kita lakukan eksisi, kita akan tetap memerlukan anestesi, minimal anestesi lokal. Bagaimana dengan Alfak, nak? KBI dok, sudah jelas dok. Terima kasih banyak dok. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Ada lagi, nak, yang mau ditanyakan? Angga mana? Angga Palindrungi. Tabe, iya dok. Lagi, nak. Ada mau ditanya, Angga? Kenapa ndak nyala ki kameramu, nak? Yuki mana Yuki? Angga, kenapa ndak nyala kameranya, nak? Yuki? Yuki mana? Yuki tidak ada ya? Iya hadir dok. Ya, dari mana Yuki? Kenapa baru nyahut? Baru di chat sama teman? Dok, mohon maaf dari toilet dok, maaf dok. Oke. Ahmad Alfian? Tabe dok, iya dok. Ahmad Alfian dari mana, nak? Nurul Zakia? Tapi iya dok. Dari mana, Ki, nak? Kenapa ndak nyala kameranya? Tapi dok, karena terkeluar-keluar hidungnya dok, jadi kematikan kameranya dok, tapi dok. Ada yang kamu tanyakan, nak? Nurul Zakia? Sudah jelas di semua? Tapi dok, tidak ada sih dok. Ainia, mana Ainia? Ainia? Tapi dok. Ainia? Tapi iya dok. Ya kan, nak? Kenapa Ahmad Alfian suka hilang-hilang ini? Apa masalahnya Ahmad Alfian, nak? Tabe dok, iya dok. Apa masalahmu? Kenapa suka hilang-hilang, nak? Ada gangguan Lagi, apa? Ada gangguan lagi dengan... bermasalah kameranya dok, tabe dok. Tapi kau paham je, nak, semua tadi? Atau ada yang kurang jelas? Tabe dok, insya Allah paham dok. Ya, Alhamdulillah. Oke, ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Tapi dok. Siapa itu? Tapi dok, izin bertanya dok. Siapa ini, nak? Tapi dok, atas nama Ulfia dok. Tapi Kamu tanya. Tapi dok, tadi di leukoplakia itu dok, ada 2 tipe dok, ada homogen sama non homogen dok. Izin bertanya, bagaimana lesi yang membedakan antara lesi homogen sama lesi non homogen dok? Tapi dok. Tadi kita lihat tuh beda, salah satunya itu kita lihat dia homogen, dari namanya saja dia homogen, jadi dia kan kita plak putih, ya. Dia plak putih yang homogen warnanya. Nah, kalau dia yang non itu biasanya dia bercampur warna putih dengan yang eritem. Nah, biasanya yang ada eritem itu yang bercampur itu yang non homogen itu yang biasanya katanya dia lebih besar kemungkinannya untuk menjadi lesi yang ke arah keganasan, ke arah malignansi. Dari segi nama ya, nak, ya, kalau dari segi homogen dan non homogennya. Tapi iya dok, terima kasih banyak dok. Kita lihat secara klinis dari situ. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Sudah jelas semua, nak? Untuk sampai di sini? Tapi nanti kalian lihat lagi ya di di SKDI 2012, kalian lihat
masing-masing penyakit yang diajarkan, yang diberikan dalam materi di sini. Coba kalian lihat apa-apa saja kompetensinya. Kalau kompetensinya misalnya kompetensi 2 saja, kalian cukup untuk mengetahui mungkin bagaimana menegakkan diagnosis, bagaimana etiologinya, etiopatogenesisnya, ya, pemeriksaan apa yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis. Nah, tapi tidak sampai kepada penata laksanaan. Jadi kalau misalnya dia 3A, mungkin sampai ke penata laksanaan awal yang harus kalian bisa berikan sebelum kalian memberikan rujukan. Kalau kompetensinya 4A, berarti kalian harus bisa memberi penanganan secara mandiri sampai, artinya gini, sampai dia betul-betul sembuh, kalian berikan sampai kembali lagi. Nanti setelah kita berikan penanganan awal dan dia tidak memberikan perbaikan, barulah kalian nanti akan melakukan rujukan. Nah, itu yang dimaksud sebagai kompetensi 4A. Jadi kalian lihat nanti materi-materi yang diberikan, yang mana yang kompetensi 4A, kalian harus belajar sejauh mana, ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Ketua, bagaimana, Nak? Kira-kira kalian sudah bisa paham ya sampai di sini? Materinya agak kurang ini ya. Tapi bisa didapatkan loh ini, karena kalau kandidiasis oral itu kasusnya bisa saja banyak kita dapatkan. Jadi perlu kita DD dengan ini. Kalau misalnya diangkat, dia tidak mau terangkat, berarti kita harus khawatir ke sini. Nah, kelainan lain juga yang bisa seperti itu tidak bisa terangkat, ya seperti lichen planus tadi. Cuman lichen planus biasanya dia lesinya bisa berupa plak yang eritem ataupun violaceus, tidak berwarna putih. Jadi kita akan DD nanti dengan leukoplakia yang mungkin ada yang non homogen, misalnya ada eritemnya, ada yang plaknya putih ataupun yang berwarna abu-abu. Nah, itu biasanya mirip dengan lichen planus. Oke, sampai di sini tidak ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira sudah paham semua yang saya berikan tadi, Nak? Ya, Dok. Ya, mudah-mudahan kalian bisa, materi yang saya berikan tadi bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal ujian, terutama berguna untuk kalian pada saat kalian nanti sudah selesai menjadi dokter. Kalian bisa menggunakan apa yang kalian dapatkan hari ini untuk membantu penanganan pasien kalian nanti. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Dok. Sama-sama, Nak. Saya leave room duluan ya. Tapi Dok, ya Dok.